Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang matriks. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian bisa simak video pembelajaran yang akan Ibu jelaskan. Nah, jadi yang pertama itu di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi matriks. Nah, jadi matriks itu merupakan susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa. Nah, jadi kalian bisa menggunakan kurung ini, letakkan dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Nah, jadi kalian bisa menggunakan kurung ini sebagai matriks, bisa juga menggunakan kurung siku seperti ini. Nah, jadi matriks itu biasanya dia dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalkan ini. Jadi ini merupakan bentuk umum dari matriks. Nah, di sini Ibu menggunakan kurung siku dia. Nah, jadi matriks A ini merupakan matriks A. Nah, matriks A, misalkan A itu sama dengan AIJ, di mana untuk I-nya itu adalah 1, 2 sampai dengan M dan J-nya juga 1, 2 sampai dengan M. Maka matriks A itu kita dapatkan A11 kan, A11 IJ, kemudian A12, kemudian A13 sampai dengan A1N. Kemudian di bawahnya juga ada gitu dia. A21, A22, A2 sampai dengan N. Itu juga di sini ada A31, A31, kemudian ini ada A32, sampai dengan A3N. Begitu juga selanjutnya ke bawah. Ada misalkan kalau masih ada A41, A42 sampai dengan A4N, sampai dia, ini huruf kecil ya, ini A kecil, sampai dia AM1, AM2 sampai dengan AMN. Nah, jadi di dalam matriks itu terdapat yang namanya baris dan kolom. Nah, jadi yang namanya baris, nah ini dia. Yang ke sini ini atau yang horizontal kan yang garisnya gini kan, yang garisnya ini. Horizontal kan kayak yang garisnya gini. Kalau vertikal, nih, anggap ini garis lurus ya. Jadi ini merupakan baris 1, kemudian yang ini baris 2, kemudian yang ini baris ke M. Itu merupakan baris. Nah, sekarang kolom. Kolom itu merupakan yang bentuknya vertikal dia, berarti ini dia vertikal, berarti ke sini. Ini berarti ini merupakan kolom 1, ini kolom 2, dan ini kolom N. Nah, jadi matriks di atas itu dia mempunyai M buah baris dan N buah kolom. Maka dapat kita katakan ukuran matriks di atas itu adalah matriks M kali N. Nah, ini merupakan pengertian dari matriks. Selanjutnya, Ibu akan lanjutkan ke kesamaan dua matriks.
Nah, jadi dua buah matriks A dan B itu dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriks tersebut itu berordo sama dan elemen-elemen yang terletak bersesuaian atau nilainya dia sama. Nah, sekarang kalian lihat contoh ini. Kalian lihat contoh matriks-matriksnya ini. Kita lihat dulu matriks A dan matriks B. Apakah matriks A dan matriks B ini sama? Kita lihat dulu. Nah, di sini kan dijelaskan dua buah matriks A dan B itu dikatakan sama jika dan hanya jika kedua matriksnya ini berordo sama dan bernilai sama atau angka-angkanya sama dia. Dan elemen-elemennya juga seletak atau sama. Nah, sekarang kita lihat dulu matriks A. Nah, matriks A itu ada 1, 2, 4, 2, 1, 3. Nah, kemudian matriks B itu ada 1, 2, 4 dan 2, 1, 3. Kita lihat dulu dia apakah ordonya sama. Ini kan sama dia. Bentuk matriksnya sama kan? Di sini ada 3, di sini ada 2. Di sini ada 3, di sini ada 2. Berarti bentuk matriksnya sama dia. Sekarang kita lihat apakah nilainya juga sama. Kita lihat di sini ada 1, di sini 1, 2, 4, 2, 4, 2, 1, 3. 1, 3. Nah, berarti matriks A dan matriks B merupakan matriks sama atau dia dia merupakan kesamaan dua matriks karena ordo dan nilainya itu sama dia. Sedangkan kita lihat di contoh selanjutnya yaitu ada matriks C dan matriks D. Kita lihat untuk matriks C itu ada 1, 2, 2, 2, 1, 3. Nah, kemudian matriks D itu ada 2, 1, 2 dan 2, 1, 3. Kita lihat dulu apakah ordonya sama. Matriks C dan matriks D, ordonya kan sudah sama. Nah, sekarang kita lihat apakah nilainya sama. 1, 2, 2. 2, 1, 2. Berarti kan udah beda kan? Ini beda. Ini juga beda. Dia kebalik dia di sini. Dengan D. Kalau di D kan 2, 1. Kalau di C 1, 2 dia. Berarti matriks C tidak sama dengan matriks D. Kemudian kita lihat contoh matriks E dan matriks F. Nah, matriks E itu ada 1, 2, 4, matriks 1, 2, 4 dan 2, 2, 2. Sedangkan matriks F itu ada X, 2, 4 dan 2, 2, 2. Nah, sekarang kalian lihat untuk matriks E dan matriks F itu ordonya kan sudah sama. Sekarang kita lihat nilainya apakah dia sama. Berarti kita lihat ini. Nah, ini yang ibu kotakin 1 dan X. Di sini kan sudah beda dia. Nah, berarti matriks E sama dengan F jika X-nya itu sama dengan 1. Sedangkan ini kan dia masih X, berarti E tidak sama dengan F gitu. Sekarang kita lihat ke contoh selanjutnya yaitu matriks G dan matriks H. Matriks G itu ada 2, 2, 2, 4, 5, 6, 9, 0, 7. Matriks H ada 2, 2, 2, 4, 5, 6, dan 9, 0, 7. Nah, jadi ini ordonya juga sudah sama dan nilainya juga sama dia kan. Berarti matriks G itu sama dengan matriks H. Nah, ini merupakan kesamaan dua matriks. Nanti kalian disuruh melihat apakah matriksnya ini sama atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang transpos. Jadi ini dia transpos.
Nah, jadi transpos suatu matriks itu diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom, dan gitu juga sebaliknya. Nah, ini kan awalnya seperti ini. Ini matriks A itu awalnya kan barisnya itu ada 4, 2, 6, 7, 5, 3, negatif 9, dan 7. Itu merupakan baris 1, dan ini baris 1, ini baris 2. Nah, sekarang untuk menjadikan dia transpos, kalian harus menyusun barisnya itu menjadi sebuah kolom. Berarti ini di bawah ke bawah yang horizontal, ini kan baris 1. Ini baris 1 dijadikan kolom 1 dia. Berarti kan ini dari horizontal menjadi vertikal. Jadinya seperti ini dia, 4, 2, 6, 7. Kemudian ini baris 2 juga dijadikan kolom 2, jadinya dapat 5, 3, negatif 9, 7. Ini merupakan bentuk transpos atau matriks transpos. Selanjutnya, sini Ibu akan menjelaskan jenis-jenis matriks. Di sini Ibu hanya menjelaskan beberapa saja. Nanti kalian bisa cari matriks apa saja lagi jenis-jenis matriks. Nanti kalian bisa cari di internet. Di sini Ibu hanya menjelaskan beberapa jenis-jenisnya saja. Yang pertama itu ada matriks bujur sangkar. Nah, matriks bujur sangkar ini merupakan suatu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, contohnya seperti ini dia. Nah, ini kan ada matriks 2 kali 2. Ini matriks 2 kali 2. Ini matriks 3 kali 3. Ini matriks 2 kali 2. Ini matriks 3 kali 3. Jadi suatu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Nah, di sini barisnya kan ada 2. 1, 2. Kolomnya juga ada 2 dia kan. 1, 2. Sini barisnya ada 3. Kolomnya juga ada 3. Nah, jadi suatu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom itu merupakan matriks bujur sangkar. Nah, 0, 3, 0 itu merupakan elemen diagonal utama. Jadi dia itu diagonal utamanya yang ini. 0, 3, 0. Kalau ini kan karena dia yang sini 0, 3, 0. Selanjutnya itu ada matriks 0. Nah, jadi matriks 0 itu merupakan matriks yang semua elemennya itu 0. Jadi seperti ini dia. Contoh matriks 0. Ini matriks 2 kali 2, ini matriks 3 kali 3. Sekarang ada juga matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu merupakan matriks yang semua elemen di luar diagonal utama adalah 0. Nah, jadi jika kalian melihat matriks ini dan kalian disuruh nyebutin ini jenis matriks apa, kalian nanti jawab dengan matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu semua elemen di luar diagonal utama itu adalah 0. Jadi diagonal utamanya itu kan ini dia. Yang ini. Nah, berarti di luar ini 0 dia nilainya. Kalau sudah kalian menemukan matriks itu, kalian tahu dah itu matriks apa. Nah, itu diagonalnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan matriks identitas. Nah, matriks identitas itu merupakan matriks diagonal yang elemen diagonal utamanya itu semua sama dengan 1. Dan gampang kan, matriks identitas itu diagonal utamanya itu semua sama dengan 1. Nah, jadi ini dia diagonal utamanya.
Nah, ini merupakan matriks identitas. Sekarang matriks segitiga bawah. Nah, jadi matriks segitiga bawah itu merupakan matriks bujur sangkar yang semua elemennya itu di atas diagonal utama sama dengan 0. Sekarang kalian lihat. Di atas, jadi matriks segitiga bawah itu merupakan semua elemen di atas diagonal utama itu sama dengan 0. Nah, jadi diagonal utama kan ini kan 1, 1, 2, 3. Jadi semua elemen di atas diagonal utama berarti kalau di atas kan ini berarti kan, nah benar kan, berarti sama dengan 0. Jika ini ditarik garis, dia akan membentuk segitiga dia. Ini merupakan matriks segitiga bawah. Selanjutnya itu ada matriks segitiga atas. Nah, ini kebalikannya dia. Yang tadi jika matriks segitiga bawah itu segitiganya di atas, sedangkan untuk matriks segitiga atas itu segitiganya di bawah dia. Jadi matriks segitiga itu merupakan matriks bujur sangkar yang semua elemennya itu elemen di bawah diagonal utama itu sama dengan 0. Ini kan diagonal utamanya ini. Diagonal utamanya ada 1, 1, 3, negatif 1. Kecoret. Maaf ya tulisannya. Nah, sekarang kita lihat di bawah elemen diagonal utamanya itu kan ada 0, 0. Coba sekarang ini kita bentuk dia, tarik-tarik garis, pasti akan membentuk sebuah segitiga dia. Nah, seperti itu. Ini merupakan matriks segitiga atas. Selanjutnya itu ada matriks simetris. Nah, jadi matriks simetris ini merupakan matriks yang transposnya sama dengan dirinya sendiri. Jadi sama dia. Angka-angkanya sama. 1, 2, 0, 2, 1, 4, 0, 4, 3. Jadi transposnya juga dia sama, yaitu dirinya sendiri. Tidak ada yang diganti. Selanjutnya itu ada, nah ini merupakan matriks antisimetris. Nah, jadi matriks antisimetris itu merupakan nilai matriks yang ditranspoznya itu adalah nilai negatifnya. Misalkan di sini ada 0, 0 kalau negatifnya dinegatifkan kan tetap 0. Kemudian 1, ini negatifkan di negatif 1, negatif 1 dinegatifkan menjadi 1, negatif 2 dinegatifkan jadi 2, begitu juga seterusnya. Jadi dia tinggal dikalikan dengan negatif. Nah, jadi sekian saja untuk pengenalan matriks. Nah, jadi Ibu akan lanjutkan di media pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang operasi matriks. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang operasi matriks. Sebelumnya kan kalian sudah belajar apa itu matriks, kemudian yang mana termasuk kolom dan baris, kemudian transpos, jenis-jenis matriks, kemudian ada juga kesamaan dua matriks. Nah, sekarang di sini Ibu akan menjelaskan tentang operasi matriks. Nah, jadi operasi pada matriks itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada juga perkalian. Di sini Ibu akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, Ibu akan jelaskan dulu untuk penjumlahannya. Nah, jadi
Syarat untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan itu adalah kedua matriks tersebut berukuran sama. Jadi jika matriksnya ukurannya beda, berarti dia tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan. Jadi ini merupakan syaratnya, kedua matriks tersebut harus berukuran sama. Langsung saja masuk ke contoh penjumlahan matriks. Nah, di sini Ibu punya matriks A dan matriks B. Matriks A itu ada 1, 2, 3, 6, dan matriks B itu ada 2, 4, 3, 6. Berapakah jumlah matriks A ditambah dengan matriks B? Ini dia, 1 ditambah 2 sama dengan, kalian bisa lihat ilustrasinya ini. Jadi 3-nya tulis sana. Sekarang kita lihat yang ini. Kemudian lihat yang terakhir. 12. Atau kalian juga bisa menggunakan ini. Kalau kalian lupa, sebentar ya. Kalau kalian lupa, Ibu di sini misalkan ya, di sini A, di sini B. Ini salah. Sini A, di sini B, sini C, sini D. Nah, selanjutnya di sini Ibu tulis, sini Ibu tulis E, F, sini G, sini H. Nah, nanti jika A ditambah B, kan nanti dia akan gini dia. Kalau misalkan kalian bingung dengan ilustrasi tadi, berarti di sini A kan ditambah C. A tambah C. Kemudian B ditambah F. Kemudian C ditambah G. Dan D tambah H. Nah, misal di sini ada 1, di A-nya 1, di C-nya 1, berarti kan di sini 1 tambah 1 hasilnya 2. Seperti itu. Kalian bisa juga menggunakan rumus yang ini kalau misalkan kalian lupa dengan ilustrasi tadi. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke contoh pengurangan matriks. Caranya sama, hanya tandanya yang berbeda. Kalau sebelumnya itu kan tandanya tambah, nah di sini dia tandanya kurang ya. Langsung kalian perhatikan ilustrasinya ya. Kalian juga bisa menggunakan rumus yang pada slide sebelumnya yang Ibu tuliskan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan perkalian skalar atau real. Jadi perkalian skalar atau real terhadap matriks. Nah, jadi perkalian skalar itu
digunakan jika A adalah suatu matriks dan K adalah bilangan real. Nah, jadi A-nya ini matriks dan K-nya ini adalah bilangan real. Nah, jadi bilangan real itu kan ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi KA adalah suatu matriks baru yang elemen-elemennya itu diperoleh dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen A. Jadi, kalian bisa kalikan K dengan elemen-elemen A. Nah, ini contoh. Misalkan ibu di sini punya matriks A 4, 3, 7, 3, 0, negatif 1. Dan dikalikan dengan bilangan real atau K-nya itu sama dengan 3. Berarti kan 3A, berarti kan 3 dikalikan dengan matriks A-nya ini. Berarti 3 dikali 4, 12. 3 dikali 3, 9, 3 dikali 7, 21, dan begitu juga dengan yang di baris 2. Nah, ini jika bilangan realnya itu adalah 3. Bagaimana jika bilangan realnya itu adalah setengah? 1/2 A sama dengan, berarti tinggal kalian bagi ini. Atau 1/2 dikali 4 sama dengan, kan 2. 1/2 kali 4 sama dengan, kan ini bisa dicoret-coret sama ini kan, sama dengan 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian 1/2 dikali 3 berarti kan dapatnya 3/2. 1/2 dikali 7 berarti kan 7/2. Gitu juga dia seterusnya. Misalkan kalau bilangan realnya itu sama dengan 2, berarti kan 2A. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 dikali 7 sama dengan 14, dan begitu juga seterusnya. Nah, ini merupakan perkalian skalar terhadap matriks. Selanjutnya, ada perkalian matriks. Jadi, dua buah matriks A dan B itu dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama atau A itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi, jika kolom matriks pertama itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi, jika jumlahnya dia sama, berarti dia bisa dilakukan perkalian matriks. Misal A MKN dan B N kali P itu sama dengan C A dikali B. Itu maka C-nya itu merupakan matriks M kali P. Seperti ini dia rumusnya. Ini sama dengan bentuk umumnya ya. Selanjutnya, Ibu akan ingetin nih, untuk perkalian matriks itu dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama A itu sama dengan jumlah baris matriks kedua. Nah, misalkan contohnya seperti ini.
Ini dia contoh. Sini Ibu punya matriks A 123 045 dan B 1 negatif 4 0 4 2 1 0 1 2. Jadi kan kolom pertama dan baris kedua kalian bisa lihat ini ilustrasinya.